Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab baru 10% ini. Sudah sarapan, Bu? Oh, belum. Masya Allah. Ustazah Azizah jauh-jauh dari Lamongan, Bu, ya. Jam berapa, Ustazah? 5:30 berangkat. Masya Allah. Semangat, ya. Mudah-mudahan panjenengan juga semangat, sehat semuanya. Yang menjawab salam dengan keras, semangat, saya doakan mudah-mudahan segera naik haji. Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Diberikan anak yang sholih-sholihah. Dilunasi cicilan tungtang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak cicilan tak, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Ustadz Imran, kemudian Ketua Majelis Taklim Darun Nisa Ibu Yani Arif, kemudian para ustadzat, para ibu-ibu yang insya Allah panjenengan semuanya mudah-mudahan jadi ahlul jannah. Pagi hari ini temanya apa, Bu? Oh iya, dari mana masuknya setan? Masya Allah. Jadi ini buku sebetulnya bahasa Arab ini, Bu. Judulnya Al-Bayan fi Madakhilis Syaitan. Al-Bayan fi Madakhilis Syaitan, karya Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Ya, beliau adalah seorang ulama dari Kuwait yang menulis buku tentang pintu masuknya setan. Ya, nanti saya akan kasih satu hadiah. Ini ada satu hadiah insya Allah buat jenengan yang bisa jawab pertanyaan saya. Siapa mau dapat hadiah? Nanti juga ada bukunya yang lainnya di depan, monggo yang mau menambah koleksi perpustakaannya. Jadi ibu-ibu, kenapa sih kita perlu kenal dengan setan? Ya, bahkan gak usah kenal, sekarang itu banyak orang yang penasaran dan pengen ketemu setan, betul? Oh enggak? Kalau yang masih muda-muda itu suka nonton bioskop. Bioskop itu isinya apa, Ustazah Azizah? Film apa biasanya? Film horor ya? Masya Allah. Judulnya apa saja, Bu? Siksa kubur, ya. Kemudian apa, Bu? Kuntilanak. Masya Allah. Semua bentuk setan diabsen semuanya. Ada jadi film. Lah, sekarang kita harus kenal dengan yang namanya musuh kita, yaitu syaitan. Mari kita buka suratnya, Bu. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 50. Ini kita akan kenalan dengan pemimpinnya setan. Ya. Kenalan dengan siapa, Bu? Pemimpinnya syaitan. Makhluk ini sama Allah dikasih kekekalan, keabadian di dunia. Jadi satu-satunya makhluk yang tidak mati ini. Semua nabi mati,
semua jin mati, tapi kecuali dengan satu makhluk ini tidak mati sampai nanti datangnya hari kiamat. Siapakah makhluk itu? Monggo dibaca. Oke, Ustazah, boleh langsung terjemahnya, boleh. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali satu, yaitu iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti atau pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami meminta para malaikat sujud, kami minta semua makhluk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali siapa, Bu? Iblis. Siapakah iblis itu? Kana minal jinni. Iblis itu adalah jin. Iblis itu siapa, Bu? Jin. Ya. Jadi makhluknya Allah itu yang Allah ciptakan, yang pertama adalah malaikat, kedua jin, ketiga manusia. Maka kuntilanak itu ada nggak, Bu? Itu jin. Pocong itu ada nggak, Bu? Itu jin. Lah, nanti jin itu macam-macam, Bu. Ya. Sampai jadi film Jini oh Jini. Masya Allah. Lah, iblis itu adalah jin yang Allah berikan kekuatan, keabadian, gak akan bisa mati sampai nanti hari kiamat. Jin yang lainnya bisa mati, Bu-ibu, meskipun ada usianya sampai ratusan tahun. Ya. Ada juga nanti ada yang mengatakan selain iblis itu Dajjal. Jadi iblis itu adalah siapa, Bu? Jin yang dia melanggar perintahnya Allah. Lah, iblis ini dulu tempatnya di surga. Iblis ini dulu tempatnya di mana? Di surga. Kok bisa? Karena dia dengki dengan Nabi Adam. Ya. Semua makhluk disuruh sujud, dia nggak mau. Alasannya apa? Betul, karena merasa lebih baik, lebih tinggi. Ya. Iblis diciptakan dari api, manusia dari tanah. Ya. Itu kalau dalam bahasa sekarang rasis. Rasis nih, iblis itu rasis. Kenapa? Karena nggak sama. Saya ini lebih baik secara penciptaan, suku saya, kemudian asal saya, kemudian nasab saya. Ya, maka iblis itu adalah jin yang rasis. Jin yang dia menolak kebenaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afatattakhidunahu, apakah engkau ketika sudah mengetahui iblis itu adalah makhluknya Allah yang paling celaka, masih menjadikan dia dan anak keturunannya sebagai pemimpin? Min duni, dan kalian itu mengingkari aku, wahum lakum aduun, maka ingatlah mereka adalah musuh kalian. Masya Allah. Maka ibu-ibu, musuh kita itu siapa? Iblis. Kemudian iblis itu mempunyai tentara, mempunyai sekutu, mempunyai majelis. Bukan majelis taklim ya. Majelis, ya majelis itu artinya tempat berkumpul. Nah, gitu ya. Komunitasnya. Siapa yang menjadi sekutunya jin, yaitu sekutunya iblis, yaitu siapa? Syaitan. Oke. Pertanyaan kedua, syaitan itu makhluk atau bukan?
Syaitan itu makhluk atau bukan? Syaitan secara makna itu bukan makhluk, karena makhluknya Allah yang diciptakan untuk beribadah hanya jin dan manusia. Syaitan nggak termasuk, Bu. Syaitan itu adalah sifat. Apa, Bu? Sifat. Dari kata syatona. Dari kata apa, Bu? Syatona, yang bermakna ba'uda atau yang menjauhkan. Syaiton dari kata syatona, yang artinya menjauhkan. Maka kata dalam surat An-Nas yang kita sudah hafal, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan di dalam dada manusia itu adalah syaitan. Siapa syaitan itu? Dari golongan jin dan golongan manusia. Maka ada manusia yang jadi syaitan, ada manusia yang jadi syaitan. Oke. Ya, kita harus tahu ini, Bu, karena syaitan itu adalah sifat. Lah, siapakah manusia yang jadi syaitan itu? Dari kata tadi menjauhkan, berarti apa, Bu? Manusia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami, Bu, Ibu? Kalau ada manusia yang menjauhkan kita dari Allah, berarti dia adalah syaitan. Kalau ada manusia yang menghalang-halangi kita, saya mau ngaji Majelis Taklim Darun Nisa, ojo nang kono iku lho gak enak, nang kono iku lho halah wong-wong gak enak, berarti dia adalah syaitan. Kalau ketemu orang seperti itu dibacakan apa, Bu? Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jenengan jangan bilang, "Hei setan," jangan. Tapi ta'awudz aja, Bu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu, yang mencetan itu adalah sifat. Sifat bagi siapa? Jin dan manusia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi, ngapunten, bukan saya bilang ya, bisa jadi nanti yang menjadikan kita jauh dari Allah itu suami kita, bisa jadi boten, anak-anak kita bisa jadi boten, keluarga kita bisa jadi, bahkan HP, setan gepeng. Masya Allah, gitu nggih. Sudah, Bu, jenengan kalau tahu ini setan gepeng, kasihkan saya aja, Bu. Maka segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah namanya syaitan, baik dari jin maupun manusia. Lah, iblis ini mempunyai kelompok, mempunyai pengikut, atau sekarang bahasa kerennya follower. Followernya itu dari siapa? Jin yang dia kafir kepada Allah, jin yang dia menjauhkan dari Allah, dan juga setan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berarti kalau Allah Ta'ala sudah mengatakan musuh kita adalah syaitan, maka kita harus apa, Bu? Menjauhinya. Kalau jenengan punya teman yang diajak ngaji malah nggak mau, kira-kira gimana? Ya, ditinggalkan. Kata Rasulullah, fahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka tapi dengan cara yang baik. Kalau jenengan punya teman, ketika ketemu kok omongannya nyelekit hati, tinggalkan. Kalau jenengan punya tetangga yang kalau ketemu itu diajak ngerumpi, diajak ghibah, tinggalkan. Karena kalau jenengan ikut, malah kemudian, oh iya bener itu, alah, jadi setan.
jadi kompor gitu ya. Baik. Sekarang dibuka surat Al-A'raf ayat 16 sampai 18. Ini sumpahnya iblis. Ya. Surat ke-7 ayat 16 sampai 18. Ya. Masya Allah, iblis itu sudah sumpah sejak zaman Nabi Adam, Bu. Sumpah permusuhan kepada kita. Sudah ketemu, Ustaz? Ya, monggo. Iblis menjawab, karena kau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-mu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, engkau surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ya, coba di ayat ayat yang ke-18 dibaca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Akhruj minha madhuman madhura. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah. Jadi qala fa bima aghwaytani. Iblis itu kemudian bersumpah, ya Allah, karena engkau telah mengusirku dari surga, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya, dalam bahasa Arab kalau ada kata la tapi la-nya itu pendek, ya. Karena kalau la-nya panjang itu artinya tidak, ya. Jadi misal jenengan berangkat umroh, ya, kemudian ditawari mau ini, jawabannya la, tapi la-nya panjang. Kalau ini la-nya pendek. Kalau la pendek itu menunjukkan penekanan dan sumpah. Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Masya Allah. Jadi setan sudah bersumpah, iblis sudah bersumpah. Apa sumpah iblis? Menyesatkan manusia dari jalannya Allah yang lurus. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Nah, ini tempat masuknya setan yang pertama, dari arah depan. Apa ini maksud dari arah depan, Ibu-ibu? Apa yang kita lihat. Jadi kalau penglihatan ini tidak kita jaga, Ibu-ibu, ya, jenengan mau ngaji ke sini, kok ada yang namanya toko baru buka, diskon 70%, mampir nopo boten. Lah itu, Bu, caranya setan menyesatkan jenengan gak jadi ngaji, akhirnya mampir ke toko. Jenengan lewat, kok ada pecel viral, cuma 5.000, makan sekenyangnya. Lah inilah godaan-godaan yang pertama setan berikan kepada kita. Kalau kita tidak mampu menahan apa yang kita lihat, maka kita sudah kalah dengan setan. Baca Quran di HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuning. Apa iki yo? Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kok tambah iki? Buka grup sedelok dibuka grupnya. Oh, gak jadi ngaji. Ada yang seperti itu? Banyak apa sedikit? Masya Allah. Lah itulah, Bu. Maka mengapa setan itu menggoda dari arah depan? Karena kita itu kadang nggak tahan dengan apa yang kita lihat. Maka setiap kali kita melihat sesuatu hal yang kemudian bisa mengganggu, menggoda keimanan kita, kita baca apa? Astaghfirullah.
Kemudian baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari arah depan gak mempan, digoda dari arah belakang, digandoli, diaboti sama anak-anak misalnya, sama putu. Mbah mau ngaji dulu ya. Mbah jangan mbah, Uti aku masih belikan permen dulu Ti. Akhirnya nggak jadi ngaji. Kemudian depan belakang setan berpikir, wah ini nggak mempan ini, masya Allah, ibu-ibu Darun Nisa ini hebat semuanya ini ya. Dari arah kanannya, dari arah kirinya, apa? Dari tetangganya. Bu, sini bu, ada informasi terbaru. Update terbaru. Maka setan itu menggoda di mana bu? Semua arah kita, depan, belakang, kanan dan kiri. Tapi setan tidak menggoda kita dari arah atas, karena dia tidak mampu menghilangkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita masih punya satu peluang supaya kita ini terhindar dari semua godaannya setan. Kita memperkuat koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang hubungannya dekat dengan Allah, dia akan jauh dari syaitan. Tapi kalau dia jauh dari Allah, dia akan dekat dengan syaitan. Allah Ta'ala sudah mengingatkan di dalam Al-Quran. Silahkan dibuka di surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 36. Kita baca sama-sama saja nih, karena baca Al-Quran itu insya Allah dapat pahala. Monggo dibuka Al-Qurannya, surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 36. Sudah ketemu ibu-ibu? Dari ta'awud kemudian langsung ke ayat. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Ayatnya artinya, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Masya Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, barang siapa yang jarang ingat Allah, barang siapa yang jarang menyebut Allah dengan lisannya, maka kami akan dekatkan dia dengan syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan kami jadikan dia teman sahabat bagi syaitan. Pengen jadi bestinya syaitan? Caranya gimana bu? Mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir. Rasulullah SAW beliau orang yang dilindungi oleh Allah, dijamin surga, diampuni dosa-dosanya. Tapi Rasul pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah al-yawm, saya setiap hari pasti membaca istighfar minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain minimal 100 kali. Rasulullah itu bu, setiap hari pasti beristighfar, dan istighfarnya banyak. Lah kita gak pernah istighfar. Kita yang jarang istighfar malu sama Nabi, betul? Rasul saja
yang beliau adalah kekasihnya Allah, diampuni dosa-dosanya sama Allah, masih beristighfar. Mungkin kita istighfar kalau lagi ada masalah gitu nggih. Kalau lagi jengkel sama anak, astagfirullah gitu ya, sambil emosi. Tapi nggak apa-apa daripada nggak beristighfar. Oleh karena itu Bu, tolong ketika subuh jenengan baca istighfar yang banyak. Karena dalam Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maka sebetulnya yang benar adalah ketika menunggu sholat subuh, itu sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar cukup 2 rakaat saja. Sisanya ngapain? Istighfar. Harus punya target minimal berapa? 70 kali. 70 kali itu nggak sampai 5 menit Bu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, jadi Rasul saja setiap hari minimal 70 kali lah. Kita kalau nggak mau diganggu sama syaitan, nggak pernah istighfar, ya gimana bisa? Lah, syaitan itu kata Rasulullah menggoda. Yang pertama dari at-tasa'ubu minasyaiton, angop. Menguap itu dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata. Kalau ada di antara kalian yang menguap, maka hendaklah ditahan atau ditutup. Jadi jangan wah, itu sudah memberikan racun itu ya. Ketika kalau kita menguap bilang kita diketawai sama syaitan. Maka kalau menguap ditahan atau ditutup. Gitu. Karena kalau sudah menguap itu tanda-tanda ngantuk. Apalagi AC-nya semilir gitu ya. Ayo ngantuk, ngantuk ini sudah terjadi nih Bu ya. Setan sudah menggoda betul. Nah, maka tolong ditahan. Siap melawan setan? Siap gak ngantuk? Siap menahan supaya gak angop? Siap. Kata Rasulullah, at-tasa'ubu minasyaiton. Orang yang angop itu dari syaitan, apalagi tidak ditahan atau tidak ditutup. Yang kedua, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Bu, lampu merah itu untuk apa Bu? Berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning tancap gas. Kan biasanya gitu nggih, supaya gak kena lampu merah, kuning langsung ditancap gasnya. Kuning harusnya hati-hati. Wah, kenapa sih kok buru-buru gitu kan ya? Kenapa kok naik motor ratingnya kanan belok kiri? Kenapa sih kalau naik sepeda motor itu gak lihat kanan kiri, fokus ke depan, banter? Karena dibisiki syaitan, ayo cepet, ayo, yang cepetan, ayo ikut dibalap, jadi balap, ayo banter loh. Maka terburu-buru, tergesa-gesa dari syaitan. Oleh karena itu jangan kita memutuskan sesuatu karena tergesa-gesa. Pasti hasilnya tidak baik. Ada apapun jenengan tenang dulu, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga Bu, innal ghadaba minasyaiton. Emosi, sensi, marah-marah, ngamuan itu dari syaitan. Maka syaitan itu kadang mau mengisikan kepada kita, ayo ngamu bojomu telat ngamu, anakmu gak iso dikandani ngamu, omah berantakan ngamu, itu syaitan. Karena kalau sudah ngamuk, marah, maka kata pepatah Arab, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun.
Awal orang yang marah itu dia kehilangan akal, dia nggak sadar. Wa akhiruhu nadamun, dan pasti akhirnya menyesal. Baru di akhir, loh kenapa ya ngamuk ya? TV kuis pecah. Ya, kenapa kok ngamuk ya? Lawanku wis pecah, piringku pecah. Baru terakhir menyesal. Karena memang penyesalan itu di akhir, Bu. Kalau di awal namanya pendaftaran. Oleh karena itu, hadapi semua dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Jadi memang harus gitu, Bu. Semua masalah hadapi dengan senyuman. Ono sing ngilokno, senyumin aja. Ada yang menyakiti hati, senyumin aja. Ya. Ojo ngamuk, jangan sampai ngamuk. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu akan menolong hambanya siapa? Wasta'inu bis sabri was salat, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, baru kemudian sholat. Maka kalau ada masalah, sabar dulu. Ustaz, sabar sampai kapan sabar itu? Sabar nggak ada batasnya, sampai jenengan meninggal baru selesai. Bahkan, ayo dicoba lagi, dibuka ya. Ini sudah pernah saya sampaikan ini ya. Ucapan selamat malaikat ya. Malaikat itu ketika ada orang yang masuk surga ya, itu diucapkan dengan ucapan yang selamat ya. Apa bunyi selamatnya malaikat? Di dalam surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 24. Ya, insyaallah nanti kita semuanya akan mendapatkan ucapan selamat dari malaikat. Amin. Ketika masuk surga kita dijabat tangan kita, kemudian malaikat akan mengucapkan selamat kepada kita. Amin. Apa ucapannya? Kita baca sama-sama ayat yang pendek insyaallah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Artinya, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Jadi malaikat akan memegang tangan kita, menyalami kita, selamat, panjenengan sudah sabar. Maka yang menjadikan kita bisa masuk surga apa, Bu? Sabar. Maka sabar itu nggak habis-habis. Sabar itu nggak akan ada batasnya. Kenapa? Karena balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya sudah, apapun masalahnya, sabar, senyum. Kemudian berbanyak baca istighfar. Oleh karena itu ya, kalau kita mau menang dari setan ya, maka tadi yang pertama adalah apa? Jangan ongap-angop. Ditahan angopnya. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, ojo ngamukan. Jangan emosi. Yang keempat harus sabar. Ibu-ibu, nanti ketika kita mendapatkan salam dari para malaikat, itu juga karena kita sering menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam bacaan iftitah kita sering mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Bagaimana ucapannya?
Dalam bacaan iftitah kita mengucapkan salam kepada Nabi. Bagaimana bunyinya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang ketika sholat baca ini? Semuanya. Karena kalau nggak baca ini nggak sah sholat. Ini termasuk rukun sholat, membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita baca sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya, pintu masuknya setan adalah dari bisikannya setan. Di dalam surat ke-29, surat Al-Mu'minun ayat 97. Setan itu senang bisiki dan terus menerus membisikkan kepada kita. Karena setan nggak punya kerjaan, Bu. Al-Mu'minun 29. Surat Al-Mu'minun ayat 97, berarti surat keberapa Al-Mu'minun itu ya? Oke? Ya. 23 ayat 97. Wa qur rabbi. Nih, dibaca. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Oke, kita baca sama-sama, Bu. Rabbi, ya, sama-sama. Rabbi, a'udzu bika min hamazatis syayatin. Lagi, Rabbi, a'udzu bika min hamazatis syayatin. Lanjutan ayat 98. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Rabbi, a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ini salah satu bacaan yang Rasulullah anjurkan dibaca sebelum sholat. Ya, jadi sebelum jenengan takbir Allahu Akbar, baca ini dulu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Supaya apa? Supaya panjenengan gak dibisiki sama syaitan. Sebelum tidur juga bagus dibaca ini. Atau kalau ketika jenengan tiba-tiba bulu kuduknya merinding, ya kadang kok semriwing gitu ya, baca ini. Supaya kita tidak diganggu sama syaitan. Jadi Bu, setan itu cuma bisiki saja. Setan tidak bisa memaksa kita. Setan tidak bisa menyuruh kita, tapi setan cuma bisiki saja, ngajak saja. Ayo ngatu ayo ngomong dewe. Bisa nggak kita menolak bisikannya setan? Bisa apa mboten?
Bisa. Masalahnya yang terjadi, kita ini sering ngikuti bisikan setan apa menolak bisikannya setan? Lah itu masalahnya, Bu. Gak bisa nolak, padahal kita bisa nolak. Kita harus kuat. Wong setan itu loh sudah berusaha, kita juga harus berusaha. Setan itu sudah punya target. Tadi dalam surah Al-A'raf, targetnya setan, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, targetku nanti aku akan menyesatkan manusia sehingga banyak dari mereka tidak menjadi orang yang bersyukur. Jadi targetnya setan membuat kita kufur nikmat, gak bersyukur. Itu targetnya setan. Maka kita pun harus bisa menolak itu. Maka setan itu hanya membisikkan, hanya mengajak. Maka kalau dibisiki sama setan, apa yang kita lakukan? Kita tolak, kita hindari. Oke. Selanjutnya nanti setan itu gak mau disalahkan, Bu. Iya. Jangan menyalahkan setan, karena setan gak mau disalahkan. Bayangkan ya, dia sudah bisiki kita, dia sudah ngajak kita. Ketika sudah diikuti sama manusia, setan itu gak mau tanggung jawab. Masya Allah, salahmu dewe, lapo melo aku. Baca di dalam surat ke-14 surat Ibrahim ayat 22. Ini adalah perkataannya setan yang nggak mau minta tanggung jawab. Langsung artinya. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjadikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerukanmu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi mencercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Masya Allah. Fala talumuni, maka janganlah salahkan aku. Ojo nyalano aku, salahno awakmu dewe. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa ikut bisikanku? Saya suruh ngantuk, kenapa kok jadi ngantuk? Saya bisiki untuk ngomong dewe, lah apa kok ngomong dewe? Salah sendiri. Nanti ketika dia memilih hisab, saya itu sendiri loh takut sama Allah. Saya itu sendiri itu loh juga percaya sama Allah. Dan saya nggak bisa nolong kamu, sorry ye. Wong kamu juga nggak bisa nolong saya. Maka lepas tangan sudah setan. Maka makhluk yang paling tidak tanggung jawab adalah setan. Makhluk yang paling sering berdusta berbohong adalah setan. Bahkan jenengan datang ke dukun, ke orang pintar, saya kok bingung, kenapa kok dukun namanya orang pintar? Minteri wong, pinter bujuk, ya Masya Allah. Bahkan teman saya sama-sama alumni pondok, saking nggak kuat karena istrinya kena sihir, terpaksa datang ke dukun. Namanya bukan dukun, namanya Kinanti. Ya? Kinampi, siapa? Nanti Kinampi, siapa itu? Kinampi, ya. Sinten, Bu? Ya, itulah yang sering menyembuhkan orang-orang itulah ya. Ya mungkin dia nggak bilang saya ini bukan dukun, tapi dia sebetulnya dukun. Ningsih, ya. Masya Allah. Ya, jadi dulu sempat diliput di TV, jadi acara, Masya Allah, penyembuhan spiritual. Ya.
tapi dia itu dukun. Kenapa? Karena dia menggunakan jin untuk menaklukkan jin yang lain. Dia punya jin yang lebih tinggi untuk melakukan jin yang lain. Bahkan dulu ada seorang ustadz yang sering meru'yah, bukan meru'yah, beda ya. Ustadz yang kemudian bisa ngusir jin, namanya siapa? Ustadz Danu ya? Ya, dulu pernah viral itu ya. Ternyata juga punya jin. Maka kata Rasulullah, orang yang mendatangi dukun tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ningsih kinampi itu memberikan ini artinya saya sampaikan bukan untuk gibah, tapi kita harus tahu ini salah. Datang bayar 300.000 ngantri, kalau mau langsung dilayani 5 juta. Selesai hari itu dia nggak kena sakit, besoknya kena lagi, datang lagi, bayar lagi. Kenapa? Karena teman saya yang cerita dan kemudian dia bertobat. Dia cerai dengan istri yang pertama, kemudian nikah lagi, istri pertama gak terima, manggil dukun, istri yang keduanya diguna-guna. Banyak terjadi seperti ini, Bu. Ada saudara saya yang sampai sekarang gak punya anak. Gara-gara apa? Gara-gara dia menolak seseorang laki-laki yang suka kepada dia. Sampai sekarang yang namanya dendam itu kemudian dia menjadikan orang ini gak punya anak sampai sekarang. Nah, itu kejamnya yang namanya sihir. Dan itulah cara setan supaya orang-orang itu mau untuk minta tolong dengan setan. Tenang, nanti aku akan bantu. Nanti akan aku jadikan dia gak punya anak. Nanti akan aku jadikan dia sakit. Lah, orang kalau seperti itu dia sudah kena tidak hanya bisikannya setan, tapi dia sudah disesatkan oleh setan. Na'udzubillah. Padahal Allah Ta'ala punya sebuah obat, yang mana obat itu bisa menyembuhkan, namanya adalah Al-Quran. Maka jenengan kalau sering baca Quran dengan ikhlas, ya, kata Profesor Zahro, orang yang setiap pagi baca Quran dibunyikan dengan lantang, dia tidak akan sakit. Dia jarang sakit, atau dia akan dijaga dari sakit, baik sakit fisik maupun non fisik, sakit medis maupun non medis. Kenapa? Karena Al-Quran. Maka kalau pagi Bu, usahakan baca Al-Quran, jangan baca WA. Baca Quran dikeraskan suaranya. Maka alhamdulillah panjenengan di sini bawa Quran semuanya, baca Quran semuanya, masya Allah. Jangan sebulan sekali, Bu, ya. Setiap hari tolong jenengan terus dekat dengan Quran, karena nanti yang menemani kita itu Al-Quran, Bu. Ketika nanti kita dikubur, anak kita meskipun cinta sama kita, menemani kita nggak di kuburan, nggak wani, Bu. Harta yang kita susah payah kumpulkan, kerja pagi sampai malam, menemani kita tidak? Enggak, malah jadi rebutan sama anak-anak. Suami kita yang menyayangi kita juga nggak nemani, Bu. Tapi yang menemani kita adalah amal dan juga Al-Quran. Dalam hadis dikatakan Al-Quran akan mendatangi seorang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, dan dia akan menjadi penerang bagi kuburnya. Dan nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fahami Quran, amalkan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hari kiamat nanti akan datang menyelamatkan panjenengan. Jadi bukan suami kita, Bu, yang menyelamatkan kita.
Hari kiamat itu kita sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi, semua orang itu lari. Wa ummihi wa abi, ayah dan juga ibu sudah nggak peduli lagi mana anaknya. Wa sahibatihi wa bani, temannya, kerabatnya, keluarganya sudah nggak peduli, Bu. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, semuanya itu ribut dengan dirinya sendiri. Maka ada satu yang menolong kita, yaitu Al-Quran. Tolong Al-Quran dijaga, dibaca, difahami dan diamalkan, karena ini penyelamat kita, Bu. Oleh karena itu tadi yang kita baca di surat Az-Zukhruf, ya, dan barang siapa yang meninggalkan dari zikir kepada Allah, meninggalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi teman bagi syaitan. Terakhir, ibu-ibu, ya. Syaitan itu punya kelemahan. Syaitan punya kelemahan. Di dalam surat An-Nas kita baca, yaitu min syarril waswasil khannas. Al-waswas, apa artinya al-waswas? Yang senantiasa membisikkan. Jadi kalau bahasa Arabnya membisikkan itu yuwaswisu. Tapi kalau terus-terusan membisikkan namanya al-waswas. Artinya apa? Setan tidak pernah berhenti untuk membisikkan kita. Setan tidak pernah menyerah untuk menggoda kita, mengganggu kita. Tapi setan punya kelemahan al-khannas, apa artinya? Yang apa? Maksudnya? Bukan al-waswas, al-khannas. Artinya di situ yang senantiasa membisikkan, dan juga bukan surat An-Nas, itu surat Al-Falaq. Itu surat Al-Falaq. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Artinya apa? Al-waswas itu kalau dalam tafsir yang senantiasa membisikkan, al-khannas itu yang senantiasa bersembunyi. Atau dalam tafsir yang lain, yang mudah kalah. Jadi setan itu lemah, mudah kalah. Gimana caranya? Kalau kita banyak baca doa. Mau makan baca doa. Kenapa, Bu? Kita kalau makan harus baca doa? Biar nggak dimakan setan. Makanan kita itu bisa dimakan setan kalau kita tidak baca doa. Suatu ketika dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah ingin makan dengan para sahabat, dan kemudian para sahabat duduk melingkar, tidak berani memulai sebelum Nabi menyentuhkan tangannya ke makanan. Jadi sangat hormat kepada Nabi. Kalau Nabi nggak mulai, tidak dimulai makannya. Tiba-tiba kemudian datang seorang budak laki-laki sambil berlari, ingin mengambil nasi di dalam tempat makan itu. Langsung ditampil sama Rasulullah, kabur dia. Kemudian setelah itu datang lagi seorang budak perempuan, sama ingin memasukkan tangannya ke makanan, langsung ditampil sama Rasulullah. Kata Rasul, itu syaitan yang ingin menjadikan makanan kita halal bagi mereka karena kita makan tidak membaca doa.
Maka kata Rasulullah, kalau orang yang makan makanan, minum minuman, gak baca doa, akan menjadi makanannya setan. Bu, kita nggak sadar ngingu setan, betul? Setannya gemuk-gemuk, bu. Gara-gara pas makan kita nggak baca doa. Bahkan ada seorang sahabat yang makan lupa nggak baca doa, hingga makanan terakhir dia baru ingat. Nah, doa lupa makan apa bu? Doa lupa makan. Doa lupa nggak doa makan. Nah, itu bagaimana doanya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Sama-sama. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Oleh karena itu jangan tinggalkan berdoa sama sekali. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kalau kita keluar suatu ruangan, kita akan ditunggu sama setan, bu. Ruangan apapun itu kita ditunggu sama setan. Kenapa? Karena setan akan mencelakai kita. Maka kata Rasulullah, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi tsumma dzakarallah wa qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Maka barang siapa yang keluar rumah kemudian membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 jaminan. Berapa jaminan, bu? Yang pertama, jaminan hidayah. Apa maksudnya jaminan hidayah atau petunjuk? Kita biasanya banyak godaan di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah. Maka insya Allah baca doa itu kita dijaga, dilindungi Allah dari segala godaan. Yang kedua, dijamin kecukupan bekal perjalanan kita. Saya sering dan pernah mengisi di TVRI ketika itu jam 8 programnya Assalam, ayo sinau agama Islam, pernah nggih? Nah, itu saya pernah ngisi itu. Tapi ternyata, bu, motor saya rusak, fan belnya itu putus, yang jadi bisa nyala tapi digas nggak bisa. Padahal 30 menit lagi mau dimulai, bu. Tapi alhamdulillah saya baca doa itu bismillahirrahmanirrahim terus. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim itu bukan ketika keluar saja, tapi di perjalanan juga dibaca. Masya Allah, saya dikasih tahu orang, Pak, 7:30 di situ loh Pak, jenengan masuk sekitar 100 meter ada bengkel. Ada nggak bengkel buka 7:30? Nggak ada. Tapi karena rumah jadi bengkel, ya ada orangnya. Akhirnya Masya Allah dibetulkan dan saya bisa langsung berangkat. Tidak ada suatu kebetulan karena kita baca doa. Maka yang ketiga, dijamin keselamatan. Nggak akan panjenengan kecelakaan, nggak akan panjenengan ditabrak kalau kita sudah baca doa. Karena yang menjamin langsung Allah dan juga Rasulnya. Baca doa apa, bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini tidak hanya keluar rumah, tapi dalam perjalanan manapun baca ini. Iya, yang sering cuma keluar saja baca itu, kemudian di jalan nggak baca gitu ya. Jadi baca doa ini karena ini sudah diberikan janji oleh Rasulullah, dijamin 3 hal: hidayah, bekal, kecukupan, dan juga keselamatan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah yang pertama, iblis itu adalah jin yang fasik, pemimpin dari para setan, ya. Dan iblis sudah bersumpah. Apa sumpahnya iblis? Akan menyesatkan manusia dari arah mana? Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian tempat pintu masuknya setan dari mana? Lewat mana? Depan, yaitu dari apa yang kita lihat. Kemudian dari apa lagi yang menjadikan setan masuk ke dalam kita? Angop. Kemudian apa lagi? Tergesa-gesa, terus marah-marah, terus nggak sabar. Cara supaya kita bisa melawan setan dengan apa? Istighfar, baca
ta'awudz, dan kemudian apa? Membaca doa. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita semuanya bisa melawan setan, bisa menang dari setan, dan kita insya Allah diselamatkan Allah Ta'ala dari godaan setan, dari bisikan setan, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya akan berikan hadiah bagi yang bisa menjawab. Yang lain juga bisa ya. Yang nggak dapat jangan, masih ada itu tapi cuma sedikit ya, 9 buku ya, 9 buku. Jadi ini insya Allah bagus ya, jenengan bisa memilikinya, dan saya sudah niatkan sebagian diinfakkan untuk Darun Nisa gitu ya. Apa arti dari syaitan? Artinya angkat tangan dulu gitu ya. Sebentar karena sudah angkat tangan, tolong angkat tangan dulu kemudian saya tunjuk gitu ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 janji Nabi bagi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya tunjuk dulu. Yang di belakang, Ibu Sinten? Ibu siapa namanya? Saya Bu Lili. Bu Lili, monggo Bu Lili. Nomor 1, diberi keselamatan, diberi kecukupan dalam perjalanan. Dan satu lagi, jaminan mendapatkan pertolongan. Terus dicukupi dalam perjalanan. Terus jaminan selamat. Sama sudah. Pertolongan selamat jadi 1. Nama masjid ini apa? Dapatnya gitu. Alhamdulillah ya, monggo. Nah ini Ibu. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan? Masih ada 15 menit insya Allah. Monggo dari tanya apa saja, bebas. Bebas, monggo, boleh bertanya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kesempatan rasa syukur. Ya. Kemudian ucap kita betul-betul mengucap penjutaan tingkat itu bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Allah SWT. Ibu Sinten? Bu Nuni. Bu Nuni nanti dapat hadiah juga ya. Alhamdulillah karena pertama yang bertanya. Jadi syukur itu ya memang tempatnya di hati ya. Bahkan Rasulullah pernah memberitahu kepada Abu Dzar sebuah pertanyaan, wahai Abu Dzar, apakah orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya? Apa jawabannya Abu Dzar? Iya, katanya Abu Dzar. Karena Abu Dzar masih polos waktu itu. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub ibnu Junadah. Dia itu dulu mantan preman, ibu-ibu, mantan perampok Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian taubat. Ya. Jadi ditanya sama Rasul, ya wahai Abu Dzar, apakah orang yang kaya itu hanyalah orang yang punya banyak uang, yang gajinya besar? Kata Abu Dzar, iya. Terus kemudian ditanya lagi sama Rasulullah, apakah orang yang miskin itu orang yang nggak punya duit atau orang yang susah hidupnya? Abu Dzar menjawab, iya. Tapi kata Rasulullah,
Bukan itu Abu Zar. Orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Apa maksud kaya hati? Yang pertama, dia senantiasa bersyukur. Yang kedua, dia qanaah. Apa qanaah itu? Menerima keadaan, menerima apapun yang Allah berikan kepada dia. Dikasih sakit, ya sudah, gak usah mengeluh, menerima. Karena sakit itu ternyata menjadi pelebur dosa. Masya Allah. Sakit itu kalau kita sabar, diangkat derajat kita. Masya Allah. Maka hati kita harus bersyukur. Caranya adalah memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Gitu Bu. Jadi memang saling berkaitan. Supaya hati ini bersyukur, banyak baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah mengajarkan setiap selesai apapun baca alhamdulillah. Selesai makan bacaannya apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian doa bercermin, ayo ibu-ibu. Ayo apa? Hadiahnya udah habis dari ibu, nggak apa-apa ya. Gimana berdoanya? Betul, 100 ya. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ada yang menambahkan riwayatnya dengan baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Doa memakai pakaian. Ayo. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi banyak baca alhamdulillah itu supaya apa? Supaya kita bersyukur. Dan ini rahasia Bu ya. Dalam ilmu kaidah bahasa Arab, ya, kata-kata memuji itu ada 3. Yang pertama ats-tsana, ya. Yang kedua al-madhu, ketiga alhamdu. Kenapa nggak pakai ats-tsana'u atau al-madhu tapi alhamdu? Karena ats-tsana'u dan al-madhu itu memuji kalau kita dapat sesuatu. Jadi kalau kita dikasih baru memuji, kalau nggak dikasih nggak muji. Tapi kenapa alhamdulillah? Karena baik Allah sedang nggak ngasih kita atau sedang kondisi apapun, kita tetap memuji Allah. Karena pujian bagi Allah itu adalah sebuah haknya Allah. Mungkin kita merasa nggak dapat sesuatu dari Allah, tapi sebetulnya nikmatnya Allah sangat banyak. Sampai Allah menantang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, nggak akan bisa. Saking apa Bu? Banyaknya. Oke, perbanyak baca alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur hanya ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Alhamdulillah, insyaallah semuanya saudara sehidup sesurga. Amin. Senantiasa bersyukur, dijadikan oleh Allah kaya dunia akhirat, kaya hatinya, kaya jiwanya, bahagia hidupnya. Satu lagi, masih ada waktu, monggo. Ada? Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa setan itu akan menggoda dengan berbagai cara ya. Dan salah satunya adalah membuat orang ini akhirnya menggunakan kekuatan Ustaz. Nah, ini yang saya juga masih bertanya karena saya mempunyai teman suami istri ini alhamdulillah juga
dari pondok. Ketika itu kena musibah, suaminya bekerja itu mempunyai posisi yang insya Allah nggak lumayan, tapi ada temannya yang Iri. akhirnya ya semacam kayak diguna-guna gitu, sehingga sakit padahal sakitnya itu dia nggak bisa jalan, karena sakit seperti tusuk-tusuk seperti itu. Akhirnya terus nggak bisa kerja sampai ada 2-3 bulan. Ya, itu juga akhirnya apa ya, satu orang pintar tadi, itu juga, nah itu gimana ya, akhirnya mikir-mikir, padahal ini akhirnya juga mengerti, misalnya juga ibadahnya bagus, terus gimana ya kalau seperti itu. Apakah itu juga termasuk yang karena yang membantu ini juga dia juga ibadahnya artinya juga sholat, bukan orang yang tidak itu. Itu gimana sih Ustaz? Jadi itu maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita membedakan dia dukun atau bukan, gitu ya. Kalau seorang yang bisa membantu untuk menyembuhkan dari gangguan jin itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan doa, yaitu namanya ruqyah, maka itu yang benar. Kenapa? Tadi saya sampaikan Al-Quran itu adalah syifa, obat, penyembuh. Maka ketika dia mengobati dengan baca ayat Al-Quran, kemudian dia meniupkan kepada air minum untuk diminum dengan bacaan Quran, kemudian diminum dan dia sembuh, itu namanya meruqyah dia. Dan itu boleh. Tapi ada yang salah seperti ini. Saya pernah mendapati dia nulis ayat Al-Quran di kertas, kemudian dibakar, masukkan air, itu yang salah. Itu salah. Atau enggak dibakar, kertasnya suruh masukkan ke air, diminum, itu yang salah. Kenapa? Karena dia merasa tulisan ini. Bahkan ada juga orang yang mau berangkat haji, gitu ya, pernah cerita sama saya, Ustadz, saya ini mau berangkat haji, saya dikasih tahu sama orang, tulis ayat ini, atau dia bilang tulis Arab ini, gitu ya, pokoknya urusan Arab, ya, tempelkan depan rumah, insya Allah aman. Itu juga salah. Karena bisa jadi itu bukan ayat Al-Quran, dan bukan dengan cara seperti itu. Tapi yang Rasulullah ajarkan adalah dengan membacanya, dan kita juga diminta untuk membacanya, kemudian meniupkan. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis ya, Rasulullah mengajarkan sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan kepada kedua telapak tangan dan diusapkan. Maka karena dukun itu meniupkan dengan mantra-mantra, kita tiupkan dengan ayat Al-Quran. Itu yang betul. Kalau selain itu, maka dia dukun, ya. Atau pengobatan Islam yang lain dengan daun bidara, itu apa namanya, dimandikan dengan daun bidara, itu juga betul. Karena daun bidara itu daun yang tidak disukai jin, ada dalilnya. Atau apa namanya, bacakan ayat kursi, kemudian ditiupkan ke air, ya, airnya disiram ke rumah, dipel, itu juga betul. Di Fatihai juga betul. Tapi kalau selain itu penyembuhannya, ya, pasti dia menggunakan jin. Karena jin itu ya seperti itu, ketika dia jinnya kuat akan mengalahkan jin yang lemah. Nah itu ramuannya tidak tahu gitu ya, memang ya. Okay. Dan ruqyah itu pasti menyuruh orang yang diruqyah itu meruqyah sendiri. Ya, karena sebetulnya kita itu harus meruqyah diri sendiri dengan baca surat dengan baca Al-Ma'surat, ya, bacaan zikir pagi, sore, kemudian baca ayat kursi, itu sebetulnya kita sendiri yang mampu untuk menangani itu. Nah, kenapa orang diajak ke ruqyah kemudian dia kambuh lagi? Ya karena benteng dirinya masih lemah. Gitu. Maka kita harus istiqomah, banyak berzikir, baca ayat kursi. Nah, itu yang melindungi kita.
Karena Masya Allah sihir itu kejam ibu-ibu, ya sangat kejam sekali. Maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan sihir. Gitu aja. Sampun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, ilmu yang bermanfaat, saling menyayangi antar saudara. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang terhindar dari bisikannya syaitan, dilindungi dari segala sihir, dilindungi dari segala gangguan-gangguan jin, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dalam baca Quran, sehingga insya Allah ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala jami'in yatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami yang berkumpul di rumahmu ini ya Allah hanya mengharap ridhamu ya Allah, ikhlas hanya mengharap ridhamu ya Allah. Oleh karena itu lindungilah kami ya Allah dari siksa api nerakamu ya Allah, lindungilah kami dari segala kemurkaanmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wasidqa fil qawli wal a'mal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ikhlas, ya kami mohon kepadamu kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kami ya Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, lindungilah kami yang hadir di sini ya Allah dari kejahatan bisikan syaitan ya Allah, dari kejahatan sihir ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Jagalah kami, keluarga kami, suami kami ya Allah dari segala mara bahaya ya Allah, dari segala kemaksiatan ya Allah, dari bisikan-bisikan syaitan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtimna bil iman, Rabbana khtimna bil islam, Rabbana khtimna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kita juga membacakan doa, mudah-mudahan di antara kita doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Bacaan Fatihah yang akan kita berikan untuk Ananda yang besok siang akan menjalani operasi sesar atas nama Ayu Putri Bunda, putri dari Ibu Nuni. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, ibu dan bayinya sehat semuanya. Ala jami'iyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah juga untuk cucu ibunda yang mau menikah atas nama Ananda Zaki Narendra. Semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan kehidupan, kebahagiaan, dan insya Allah dijadikan pasangan yang sehidup sesurga. Ala jami niyatina as-salihah. Al-Fatihah. Dan terakhir untuk kita semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan,
dan juga saudara kita yang saat ini belum bisa hadir, Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir kembali, dan Allah berikan kemudahan kelancaran rezeki bagi kita, dan insya Allah istiqomah dalam mencari ilmu di kajian Darun Nisa ini, dan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ajaminiyatina as-salihah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.